Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa jami'i ibadillahi sholihin al-mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa anjil farajahu warzuqna fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu. Berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga Sayyidah Fatimah, Imam Ali, yang beberapa di antaranya, sebagian besar sebetulnya bahkan pada saat sulit ataupun setelah kemudian Sayyidah Fatimah memperoleh bagian dari tanah Fadak dan sebagainya, tetap dalam kesederhanaan dan berhari-hari sering ditemukan tidak ada makanan di rumah baik Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha maupun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita kritisi tentang apa yang mungkin terjadi waktu itu di antara para sahabat Nabi, di antara orang-orang Madinah. Mengapa Nabi sallallahu alaihi sampai 3 hari tidak makan. Bahkan ada riwayat ketika Sayyidah Fatimah datang, dan riwayatnya terkenal, Sayyidah Fatimah datang meminta seseorang untuk menolongnya dalam pekerjaan rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi, "Ya Fatimah, sesungguhnya bersamaku sekarang ada," sebutkan sekian puluh orang, dan sepertinya sekian puluh orang itu juga kekurangan bahan makanan. Nah, itu yang kita jadikan bahan kritis. Mengapa bukan hanya Sayyidah Fatimah, Imam Ali yang kelaparan, tidak ada makanan, tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi para sahabat waktu itu, yang apakah tahu atau tidak tahu dengan kondisi Nabi yang sedang kelaparan. Sebagaimana juga di Syi'ib Abi Thalib ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikucilkan bersama keluarga Abi Thalib 3 tahun lamanya, dan yang dikucilkan hanya dari Bani Hashim saja. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang lainnya yang tidak termasuk kelompok Bani Hashim? Mungkin karena ada pertanyaan seperti itu, yang sulit seperti itu, maka pada biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterbitkan Lux di Gramedia, Lux warna setiap halamannya, pada bagian Syi'ib Abi Thalib dikisahkan Nabi 3 tahun, tapi yang dikucilkan di Syi'ib Abi Thalib itu, di buku itu dituliskan seluruh kaum muslimin. Jadi bukan hanya Bani Hashim saja, tapi seluruh kaum muslimin dikucilkan. Tidak ada pertanyaan, lalu apa yang dilakukan sahabat yang lainnya? Ya, tidak ada, karena mereka semua berada di pengasingan, berada di lembah. Walaupun tidak disebutkan rujukan seperti biasa, tapi ya itu mungkin bagian dari upaya mengaburkan sesuatu yang bisa jadi bahan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu adalah, lalu apa kisah dan pengalaman mereka ketika mereka berada di Syi'ib Abi Thalib? Tidak ada juga riwayat-riwayat dari para sahabat tentang itu. Meski dengan kesederhanaan, kesulitan, kelaparan dan lain sebagainya, tetapi kehidupan keluarga Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha adalah kehidupan yang penuh berkah. Makna berkah bukan saja
added value, bukan saja nilai tambah terhadap sesuatu. Berkah adalah kebermanfaatan. Sederhananya, kita belajar dapat ilmu dari guru-guru kita. Itu yang saya katakan sama anak-anak Mutahari. Kalian itu belajar sama guru-guru, dapat ilmu. Tapi kalau kalian tidak menghormati ibu dan bapak guru, kalian menghilangkan keberkahan ilmu itu. Ilmunya kita dapat, tapi berkahnya bisa hilang. Pengetahuannya kita miliki, tapi kebermanfaatannya tidak kita terima, tidak kita peroleh. Jadi kita tahu sesuatu, tapi kita tidak memanfaatkannya. Itu kehilangan berkah itu. Pernah seorang anak pada kegiatan Fordem, entah berapa tahun yang lalu, mengkritisi guru yang sering datang telat. Betul, guru itu salah karena dia datang terlambat dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Tapi ada anak yang berkata seperti ini, seharusnya ibu tidak telat, ibu guru itu tidak telat karena kan kami sudah bayar SPP. Saya jawab, SPP kalian itu hanya mengganti transportasi ibu dan bapak guru, hanya mengganti waktu mereka yang hilang bersama keluarga, hanya mengganti kelelahan mereka. Tapi ilmu yang mereka berikan, ilmu yang ibu dan bapak guru berikan itu tidak akan mampu kalian bayar dengan apapun juga. Ilmu itu pengetahuan, tapi kebermanfaatannya itu berkah. Banyak hal dalam hidup kita itu kita mengetahui sesuatu tapi tidak dapat memanfaatkannya. Kita kehilangan keberkahannya. Kita belajar ini, belajar itu, tahu ini dan itu, tapi tidak dapat kita manfaatkan. Tidak ada gunanya bagi kita kehilangan berkahnya. Kehidupan Sayyidah Fatimah dan Imam Ali alaihissalam adalah kehidupan yang penuh berkah setiap detiknya. Pada kisah kalung itu, kalungnya kembali lagi pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Tapi ia sudah membebaskan budak kuliah, ia mengenyangkan yang lapar, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. Dan itu yang disebut dengan berkah. Kebermanfaatan setiap waktunya, setiap siang dan malamnya. Meskipun dalam kesederhanaan sekali lagi.